Pernah nggak sih lagi scrolling gitu, lihat teman posting foto liburan, captionnya #healing. Atau jangan-jangan kamu sendiri yang ngerasa, aduh, gue butuh healing nih. Hehe. Kata ini tuh kayaknya ada di mana-mana ya sekarang, dari TikTok sampai obrolan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, semua yang dilabeli healing itu beneran nyembuhin nggak sih? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas, mana yang cuma ikut-ikutan tren, dan mana yang beneran bisa bantu kita pulih. Tentu aja, semua berdasarkan riset, bukan cuma kata-katanya. Pasti familiar banget kan sama kalimat ini? Pusing dikit, healing. Udah kayak semboyan aja gitu ya. Nah, kalimat simple ini sebenarnya jadi pintu masuk buat kita ngebahas fenomena yang jauh lebih dalam dari sekedar caption di media sosial. Jadi, kenapa sih kata healing ini jadi viral banget? Ya, karena jujur aja, generasi kita ini lagi kena tekanan dari semua sisi. Kita dituntut buat sukses ngejar hustle culture. Tapi di saat yang sama, kita terus-terusan ngebandingin hidup kita sama feed Instagram orang lain yang kelihatannya sempurna. Pas kita ngerasa butuh bantuan profesional, aksesnya susah dan mahal. Jadi ya nggak heran kan kalau pelarian yang kelihatan keren, cepat dan bisa dipamerin di medsos jadi pilihan utama. Oke, biar ngobrolnya enak dan terstruktur, kita bakal bagi jadi 5 bagian ya. Pertama, kita kupas dulu soal healing yang ternyata cuma tren, terus kita lihat apa aja bahayanya. Nah, abis itu baru kita masuk ke intinya. Gimana cara healing yang beneran manjur menurut sains? Kita juga bakal bahas kapan kita harus cari bantuan profesional, dan terakhir kita simpulkan semuanya. Yuk, kita masuk bagian pertama, healing yang sebenarnya cuma tren. Pertanyaannya simple. Apa yang kita sebut healing ini beneran nyembuhin atau cuma pelarian mahal aja? Coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau kita mikirin healing yang ada di internet, apa yang muncul di kepala? Seringnya kan gambar liburan mewah, tumpukan belanjaan, atau kopi di kafe yang instagramable banget. Tapi, apa benar itu esensi dari penyembuhan? Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Di medsos, gampang banget nemu video, kalau kamu ngerasain ini, bisa jadi kamu ADHD. Padahal, riset bilang, sebagian besar konten kesehatan mental di TikTok itu nggak akurat. Terus ada liburan mewah yang katanya solusi. Padahal, itu cuma ngasih kelegaan sesaat, bukan penyembuhan jangka panjang. Dan yang paling bahaya, nasihat kayak bersyukur aja yang bisa jadi toxic positivity dan malah bikin kita menekan emosi. Tren-tren tadi tuh bukan cuma nggak efektif loh, tapi juga ada risikonya. Di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana healing yang salah kaprah ini justru bisa jadi bumerang. Jadi, ini dia bahayanya. Self-diagnosis dari internet bisa bikin kita panik, salah ngasih label ke diri sendiri, dan malah jadi nggak percaya sama dokter. Terus, karena healing ini jadi barang dagangan, kita bisa ngerasa gagal kalau nggak mampu beli paket healing yang mahal. Ada lagi spiritual bypassing yang bikin luka batin kita nggak pernah benar-benar diproses. Dan toxic positivity itu jahat banget karena bikin kita ngerasa bersalah cuma karena kita ngerasain sedih atau marah, padahal itu kan manusiawi banget. Biar lebih jelas, ini bedanya. Bersyukur yang sehat itu artinya, oke, aku akuin aku lagi sakit, aku lagi sedih, tapi aku juga coba cari hal-hal kecil yang bisa aku syukuri. Ini namanya validasi emosi. Kalau toxic positivity itu beda. Dia bilang, udah jangan dirasain sakitnya, lupain aja, bersyukur. Lihat tuh, orang lain lebih susah. Ini namanya penolakan emosi. Beda banget kan? Oke, cukup ngebahas yang salah-salah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa aja sih peralatan atau toolkit buat self-healing yang beneran terbukti secara ilmiah? Ini dia, hal-hal yang nyata dan bisa kita lakuin. Pertanyaannya sekarang, apa aja isi kotak P3K mental ini? Apa aja kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakuin sehari-hari yang beneran udah dibuktiin sama riset bisa bikin kita lebih baik? Mungkin kedengarannya klise, tapi ini adalah fondasi yang paling sering kita lupain. Semuanya itu dimulai dari tubuh kita. Pertama, tidur yang berkualitas. Riset nunjukin ini tuh faktor nomor 1 buat ningkatin kesehatan mental. Kedua, gerak badan. Aktivitas kayak lari, yoga, atau angkat beban, itu ternyata bisa seefektif terapi loh buat depresi tingkat sedang. Dan ketiga, nutrisi. Apa yang kita makan itu beneran ngaruh banget ke mood dan energi kita. Nah, setelah fondasi fisik kita benerin, baru kita urus pikirannya. Di sini ada beberapa alat yang ampuh banget. Ada mindfulness, latihan buat fokus ke momen sekarang. Ada journaling atau nulis buku harian buat ngeluarin semua unek-unek. Ada juga latihan bersyukur. Dan yang penting banget buat Gen Z, self-compassion. Belajar buat baik sama diri sendiri. Terutama pas kita lagi ngerasa gagal atau nggak sempurna. Biar kamu makin yakin, coba lihat angka ini. 9%.
Sebuah review riset gabungan yang besar banget nemuin kalau cuma dengan journaling secara rutin, gejala kecemasan itu bisa turun rata-rata 9%. Mungkin kelihatannya angka kecil, tapi ini tuh signifikan banget. Ini bukti nyata kalau tindakan simple bisa bawa perubahan yang terukur. Oke, kita udah punya toolkitnya nih. Tapi penting banget buat kita sadar kalau semua cara ini ada batasnya. Yuk kita lanjut ke bagian 4 buat ngebahas kapan waktunya kita bilang, oke, aku butuh bantuan profesional. Ini pertanyaan yang super penting dan nggak boleh kita anggap remeh. Sepenting apapun self-healing, akan ada momen di mana usaha kita sendiri aja tuh nggak akan cukup buat nyelesain masalah yang lagi kita hadapin. Anggap ini sebagai checklist darurat yang kita semua harus tahu. Kalau kamu sampai kepikiran buat nyakitin diri sendiri, kalau kamu udah nggak bisa kerja, belajar, bahkan tidur atau makan berhari-hari, kalau kamu punya trauma berat di masa lalu, atau kalau kamu mulai mengalami halusinasi, itu semua adalah lampu merah. Tanda kalau kamu harus segera cari bantuan profesional. Tolong ingat ya, minta tolong itu bukan tanda kelemahan. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Setelah kita bedah mitos dan faktanya, apa sih kesimpulan yang paling penting? Apa satu hal yang perlu kita pegang erat-erat dari obrolan kita ini? Jadi, intinya tuh ini. Healing yang sejati itu bukan barang yang bisa dibeli sekali. Atau sebuah foto liburan yang sempurna. Bukan. Healing itu sebuah perjalanan. Sebuah proses membangun kebiasaan-kebiasaan sehat yang kita lakuin terus-menerus dengan sabar. Dan yang paling penting, bagian dari proses itu adalah punya keberanian buat sadar kapan kita butuh uluran tangan orang lain. Aku mau kita semua ingat kutipan ini baik-baik. Datang ke psikolog atau psikiater itu bukan berarti kamu gagal dalam proses healing. Sama sekali bukan. Justru itu adalah bentuk cinta diri yang paling serius dan paling tinggi. Karena itu artinya, kamu sadar bahwa dirimu sangat berharga untuk diselamatkan. Nah, kalau pembahasan kayak gini ngebantu kamu, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Sampai jumpa!